Fakta ini sulit diterima, bahkan oleh Arab Saudi dan Australia. Sepak bola selalu punya cara sendiri untuk berbicara. Saat sorak-sorai telah lama menghilang dan layar hanya memantulkan cahaya sunyi, satu kenyataan kembali teringat dengan jelas. Indonesia gagal melaju ke Piala Dunia 2026. Kalimat itu pahit, berulang dan tak pernah benar-benar terasa ringan. Namun di tengah keheningan ini, muncul satu pertanyaan yang jarang berani kita ucapkan. Apakah kegagalan selalu berarti kita tidak berkembang? Karena justru ketika langkah Indonesia terhenti, nama-nama dari negeri ini mulai berdiri lebih tegak di panggung yang lebih luas. Asia yang dulu memandang Indonesia sebagai pelengkap, perlahan dipaksa mengubah nada. Tahun 2025 menjadi saksi ketika 3 pemain timnas Indonesia masuk ke dalam skuad terbaik Asia, bukan sebagai kejutan romantis, melainkan sebagai konsekuensi dari kualitas yang tak lagi bisa diabaikan. Sepak bola dengan segala kekejamannya selalu jujur pada mereka yang pantas. Dan malam ini, ia sedang berkata bahwa Indonesia tengah bergerak ke arah yang benar. Kegagalan lolos ke Piala Dunia 2026 memang meninggalkan luka yang nyata. Harapan yang dibangun bertahun-tahun runtuh tepat di garis akhir. Dan seperti yang sudah sering terjadi, keraguan datang lebih cepat daripada dukungan. Ada suara-suara yang kembali mempertanyakan, ada stigma lama yang mencoba hidup lagi, seolah kemajuan ini hanyalah ilusi sesaat. Namun sepak bola tidak pernah tunduk pada opini. Ia hanya mengakui kualitas. Di balik hasil yang mengecewakan secara kolektif, para pemain timnas Indonesia justru menunjukkan sesuatu yang berbeda. Mereka tidak lagi sekadar cukup untuk bersaing, tetapi layak untuk diakui. Ketika daftar skuad terbaik Asia 2025 dirilis, tak ada ruang untuk simpati atau nasionalisme kosong. Hanya performa yang bicara. Dan di sanalah nama Indonesia muncul. Bukan 1, bukan 2, melainkan 3. Di posisi penjaga gawang berdiri Emil Audero, sosok yang ketenangannya sering disalahartikan sebagai dingin. Sejak resmi menjadi warga negara Indonesia pada Maret 2025, ia langsung memikul beban besar, bukan hanya untuk menghentikan bola, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan publik yang rapuh. Tanpa janji berlebihan dan tanpa sorotan berisik, Emil memilih menjawab semuanya lewat konsistensi. Refleks demi refleks, keputusan demi keputusan, ia menjadi figur krusial di bawah Mistar. Performanya stabil tidak hanya menyelamatkan tim dalam banyak momen genting. Bukan karena cerita, bukan karena paspor, melainkan karena kualitas yang nyata di lapangan. Namun ketenangan di bawah Mistar itu tidak berdiri sendiri. Di depannya ada satu sosok yang menjaga garis pertahanan dengan cara berbeda. Lebih keras, lebih frontal, dan tanpa kompromi. Jay Itzes, bek yang mungkin tidak selalu tampil mencolok, tetapi hampir selalu hadir di momen paling menentukan. Ia bukan tipe pemain yang gemar mencari sorotan, melainkan yang rela menerima benturan, membaca arah bahaya, dan menutup ruang sebelum ancaman benar-benar lahir. Dalam sistem yang sering berada di bawah tekanan, Jay menjelma menjadi fondasi. Kepemimpinannya terasa bukan dari teriakan, tetapi dari posisi tubuh, timing tackle, dan keberanian mengambil resiko ketika garis belakang goyah. Asia melihatnya bukan sebagai kejutan, melainkan bek modern yang matang secara mental dan disiplin secara taktis. Dan bahkan nilai basarnya naik hingga 10 juta euro, sekaligus memicu ketertarikan serius dari klub sebesar AC Milan. Melengkapi kisah dari lini pertahanan, hadir Calvin Verdon yang memilih berbicara lewat adaptasi cepatnya di Ligue 1 Prancis bersama Lille Ligue. Liga yang keras dan tidak ramah pada keraguan ini justru menjadi panggung tempat Calvin menunjukkan kedewasaannya. Ia bermain tanpa sia mencatat bahwa pemain Indonesia kini mampu berdiri sejajar di kompetisi elit.
3 nama dalam satu daftar prestisius bukanlah sebuah kebetulan. Ia adalah sinyal tentang kebangkitan, tentang harga diri yang kembali tegak, dan tentang awal dari sejarah baru yang sedang ditulis perlahan. Indonesia mungkin belum sampai pada tujuan akhir, tetapi arah perjalanan ini tak lagi bisa disangkal. Dan disinilah cerita ini menjadi semakin menarik. Karena ketika daftar 11 pemain terbaik Asia itu dibaca lebih dalam, muncul satu fakta yang membuat banyak orang terdiam. Tim-tim yang negaranya memastikan tiket ke Piala Dunia 2026 justru tidak mendominasi daftar ini. Tidak ada satupun wakil dari Australia, tidak ada nama dari Arab Saudi. Negara-negara yang secara kolektif melaju ke panggung dunia justru absen dalam barisan individu terbaik benua. Sebuah ironi yang jarang dibahas, namun terlalu besar untuk diabaikan. Lalu pertanyaannya muncul dengan sendirinya. Apa yang sebenarnya sedang terjadi di sepak bola Asia? Mengapa justru pemain-pemain dari negara yang gagal lolos ke Piala Dunia mampu menembus daftar paling elit ini? Mengapa Indonesia yang secara hasil tertinggal satu langkah malah menyumbang 3 nama dalam skuad terbaik Asia? Jawabannya tidak sesederhana menang atau kalah. Sepak bola modern telah lama berubah. Ia tidak lagi hanya menilai bendera di dada, tetapi konsistensi di kaki, ketenangan di kepala, dan keberanian dalam tekanan. Daftar ini tidak disusun berdasarkan siapa yang lolos, melainkan siapa yang bertahan, siapa yang menonjol, dan siapa yang tak tergantikan di level tertinggi kompetisi. Australia dan Arab Saudi mungkin melangkah sebagai tim, namun daftar ini berbicara tentang individu. Tentang pemain yang di tengah sistem apapun tetap mampu berdiri sebagai pembeda. Dan di titik inilah Indonesia menemukan momentumnya. Para pemainnya diuji bukan hanya di kualifikasi, tetapi di liga-liga keras Eropa, di ruang ganti yang kompetitif, dan di pertandingan yang tidak memberi ruang untuk kesalahan. Mereka tumbuh dalam tekanan yang tidak selalu terlihat di papan skor, tetapi terasa jelas dalam kualitas permainan. 3 pemain Indonesia di daftar terbaik Asia bukanlah hadiah hiburan atas kegagalan kolektif. Mereka adalah bukti bahwa standar individu telah melampaui stigma lama. Bahwa meski tim nasional belum mencapai garis akhir, fondasi kualitasnya sedang terbentuk dengan nyata. Sepak bola tidak selalu adil pada hasil, tetapi selalu jujur pada proses. Dan ketika Asia memilih nama-nama terbaiknya, ia tanpa sadar mengirim pesan yang jelas. Indonesia mungkin belum sampai, tetapi Indonesia sedang mendekat. Lebih dekat dari yang banyak orang kira. Pertanyaan itu akhirnya datang, dan mungkin sedang berputar di kepala banyak orang malam ini. Jika materi pemainnya diakui Asia, jika 3 nama dari Timnas Indonesia mampu menembus daftar terbaik benua, lalu mengapa langkah ke Piala Dunia justru terhenti? Di titik mana semuanya mulai bergeser dari jalurnya? Apakah ini konsekuensi dari keputusan-keputusan yang lahir terlalu cepat? Dari keyakinan yang berubah menjadi ego, atau dari keberanian yang tidak diimbangi kesabaran? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak pernah benar-benar dijawab. Hanya dipendam, lalu muncul kembali setiap kali ingatan tentang kegagalan itu disebutkan. Sepak bola memang sering terlihat sederhana. 11 melawan 11, 90 menit, 1 pemenang. Namun di baliknya, ada lapisan keputusan yang jauh lebih rumit.
Ada momen ketika sebuah tim sedang menemukan ritmenya, sedang membangun kepercayaan, lalu tiba-tiba harus menyesuaikan diri dengan perubahan besar. Pergantian pelatih di tengah tren positif mungkin dimaksudkan sebagai langkah berani, sebagai upaya mempercepat lompatan. Namun di sepak bola, perubahan tidak selalu memberi hasil instan. Kadang ia justru memotong proses yang belum sempat matang. Timnas Indonesia memasuki fase krusial bukan hanya dengan skema baru, tetapi juga dengan beban yang bertambah. Ekspektasi publik membesar, tekanan meningkat, dan ruang untuk belajar dari kesalahan semakin sempit. Para pemain yang secara individu siap bersaing di level Asia, kini harus beradaptasi kembali sebagai sebuah kesatuan. Dan disinilah celah itu muncul, bukan pada kualitas, melainkan pada kontinuitas. Bukan pada keberanian, melainkan pada kestabilan. Ujian terakhir datang pada saat yang paling tidak ramah. Tidak ada ruang untuk ragu, tidak ada waktu untuk menata ulang. Dan ketika tim ini seharusnya berdiri sebagai satu tubuh, retakan kecil yang selama ini tersembunyi akhirnya terlihat jelas. Kekalahan itu terasa seperti runtuhnya sesuatu yang telah lama dibangun dengan susah payah. Bukan karena Indonesia tidak layak, tetapi karena Indonesia tidak tiba di momen itu sebagai versi terbaik dari dirinya sendiri. Dan mungkin itulah bagian paling menyakitkan dari semuanya. Bukan kalah dari lawan yang lebih kuat, melainkan kalah ketika potensi sedang berada di puncaknya. Kekalahan itu tidak hanya tercatat sebagai hasil, tetapi sebagai luka kolektif yang sulit dibicarakan. Terlalu banyak harapan yang digantungkan, terlalu banyak mimpi yang disimpan diam-diam, dan terlalu sakit untuk dikenang tanpa menarik napas panjang. Karena di balik semua pengakuan individu dan pujian Asia, ada satu kenyataan yang belum bisa kita ubah. Timnas Indonesia hancur tepat di saat ujian terakhir datang.